Ya, pada video ini saya akan membahas tentang jarak titik ke suatu bidang. Contoh soal yang saya ambil adalah tentang bangun ruang limas. Nah, limasnya segi 4 beraturan TABCD, mempunyai panjang rusuk 12 cm. Rusuk alasnya ini 12 cm ya. Kemudian tingginya 8. Tinggi itu berarti kita tarik tegak lurus dari titik T ke bidang ABCD. Ya. Titik O merupakan perpotongan antara ruas garis AC dan BD. Berarti itu adalah pasti di titik tengahnya ya, titik tengah atau tegak lurusan dengan titik T tadi. Berarti di sini adalah titik O. Ya. Ini titiknya. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak titik O terhadap bidang TBC. Nah, berarti dengan bidang yang di samping ini. Nah, ingat ya, jarak itu apabila yang paling dekat atau tegak lurus. Nah, jadi kita gambar dulu segitiga bantunya, yaitu titik O ke sini. Misalnya di sini adalah P. Nah, kita tegak lurus. Berarti TP itu adalah pas di tengah-tengahnya dari TBC. Ya, siku-sikunya berarti di O sini. Siku-siku. Nah, ingat lagi ya, jarak itu yang paling dekat. Berarti kita tarik tegak lurus terhadap garis TP. Dari titik O ditarik tegak lurus ke garis TP. Nah, ini supaya tegak lurus atau siku-siku. Ya, ini siku-siku. Nah, misalnya di sini S. Ya. Nah, sekarang baru kita cari. Kita potong dulu segitiganya, segitiga TOP. TOP kita potong di bawah sini. TOP, dan di sini tadi ada titik S. Ini siku-siku ya. S ini ya. OP ini kan pasti titik ini di tengah-tengah ya. Jadi OP itu setengah dari AB, setengah dari rusuknya, berarti 6 cm. Kemudian tingginya tadi adalah 8 cm. Nah, itu ya. Kalau yang sudah hafal Pitagoras, tripel Pitagoras, langsung kita dapat nilai dari TP. Tapi kalau yang belum hafal, kita bisa cari terlebih dahulu. Jadi TP sama dengan ya, TP itu akar Pitagorasnya berarti dari TO kuadrat ditambah PO kuadrat sama dengan akar dari TO nya 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar dari 64 ya ditambah 36 sama dengan akar dari 100 sama dengan 10. Ini panjang TP nya 10. Sekarang kita mencari panjang OS. Ini yang kita cari, OS ya, OS sama dengan titik-titik. Ini yang kita cari karena OS itu adalah jarak titik O terhadap bidang TBC atau yang mewakili bidang tersebut, yaitu adalah garis TP. Nah, caranya kita menggunakan konsep luas segitiga. Konsep segitiga itu luas alas ya, luas alas itu setengah alas kali tinggi ya, atau bisa ditulis alas kali tinggi dibagi 2 ya. Tapi kita bisa mencari luas segitiga ini dengan dua versi. Ketika alasnya adalah OP, nah satunya alasnya adalah TP ya. Sekarang di sini saya buat lagi, yaitu alas kali tinggi bagi 2. Karena sama-sama dibagi 2, kita coret saja bagi 2-nya. Nah, jadi alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi ya. Sekarang ketika gambarnya seperti ini, yang merupakan alas adalah PO ya, PO. Alasnya berarti adalah 6, tingginya adalah 8. Sama dengan, nah sekarang
kita balik gambarnya menjadi seperti ini ya, otomatis T ke P ini adalah alasnya, sedangkan tingginya adalah O ke S ya. Ingat bahwa TP adalah alasnya, TP dikalikan dengan tingginya tadi adalah O ke S. OS ini yang kita cari kan. Nah, sama dengan 6 kali 8 sama dengan TP-nya tadi adalah, nah TP sudah diketahui 10 ya, kalikan OS. Nah, jadi 48 sama dengan 10 kali OS. Jadi OS sama dengan 48 dibagi 10. Jadi OS sama dengan 4,8. Sehingga jarak titik O ke bidang TBC atau diwakili dengan garis TP. Nah, di sini yang paling dekat tadi adalah O ke S. OS tadi panjangnya adalah 4,8 cm. Pada video ini saya akan membahas jarak antara bidang. Dalam sebuah kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 6 cm. Jarak bidang AFH ke bidang BDG adalah ya. Jadi kita buat kubusnya, kemudian kita gambar segitiganya yaitu AFH ya, segitiga yang biru ini berada di dalam kubus, dan segitiga yang satu adalah BDG, sama ya di dalam kubus. Nah, masing-masing bidang ini diwakili oleh garis. Nah, kita buat dulu, otomatis kita ambil pas di tengah-tengahnya ya, tengah-tengahnya sini, tarik tegak lurus ke titik A. Ini adalah garis yang mewakili. Nah, saya buat seperti ini. Kemudian di sini juga kita tarik tegak lurus dari B G ke garis BD. Nah, ini adalah garis yang mewakili bidang. Kemudian jarak itu kan yang paling dekat ya, yang paling dekat itu yang tegak lurus. Kita ambil, kita hubungkan dulu, misalnya kita jadi bangun seperti ini. Kita hubungkan dulu. Nah, sekarang ada jajar genjang di dalam sebuah kubus. Nah, sekarang kita mencari jarak bidangnya, berarti jarak garis ini ya. Misalnya sini saya kasih nama P, kemudian sini kasih nama R ya. Sekarang dari P ke R kita hubungkan, ini kan tegak lurus nih, ini garis tingginya ya. Jadi PR itu sama dengan BF atau CG, sama karena dia dari bawah sampai ke atas tegak lurus. Nah, sekarang kita potong segitiganya, karena yang ditanyakan itu jarak yang paling dekat kan, otomatis kita ambil ke sini aja sebagai wakil dari bidang tersebut. Nah, misalnya di sini kasih S. Nah, siku-sikunya berarti di titik P sini ya, siku-siku. Semakin rumit gambarnya karena bertindih-tindih. Nah, sekarang kita potong segitiga RPA. Kita potong di sini segitiganya. A, P, kemudian R ya. PR tadi sama ya, itu rusuknya, jadi panjangnya adalah 6 cm. Kemudian AP itu adalah setengah dari AC. AC diagonal sisi, berarti diagonal sisinya itu kan 6 akar 2. Jadi AP itu setengah dari 6 akar 2. Jadi AP panjangnya adalah 3 akar 2 gitu ya. Kemudian AR, nah sekarang kita cari panjang AR menggunakan Pythagoras. AR sama dengan akar dari 3 akar 2 dikuadratkan ditambah 6 kuadrat sama dengan akar dari 3 kuadrat itu sama dengan 9. Akar 2 kuadrat itu sama dengan 2. Jadi 9 dikalikan 2 hasilnya adalah 18. Ditambah 6 kuadrat 36 sama dengan akar dari 54.
54 itu bisa kita sederhanakan menjadi 9 dikalikan dengan 6. Ambil salah satu bilangan yang bisa diakarkan. Akar 9 itu sama dengan 3 akar 6 gitu ya. Itu panjang AR. Ya, sekarang yang kita cari itu adalah panjang P ke S ya, panjang P ke S. Ini tegak lurus nih. S tadi. Nah, tegak lurus. Ya, di sini ya. Tegak lurus juga. Nah, P ke S kita bisa mencari sama dengan luas segitiga, yaitu alas kali tinggi dibagi 2 kan. Sama juga ketika gambarnya dibalik, alas kali tinggi dibagi 2. Bagi 2-nya kita coret semua. Nah, sama-sama dibagi 2 kan, jadi bisa dihapus atau dihilangkan. Nah, sekarang alasnya adalah AP ya. AP berarti 3 akar 2 dikalikan tingginya adalah 6. Sama dengan sekarang alasnya adalah A ke R ini, alasnya berarti 3 akar 6. Nah, dan tingginya itu yang kita cari, yaitu adalah PS ya. Sekarang kita kalikan, hasilnya adalah 18 akar 2 sama dengan 3 akar 6 dikalikan dengan PS. Maka PS sama dengan 18 akar 2 dibagi dengan 3 akar 6 ya. Sekarang kita bisa sederhanakan dulu. PS sama dengan 18 akar 2 per 3. Akar 6-nya kita sederhanakan menjadi akar 2 kali akar 3. Nah, jadi PS tadi kita sederhanakan ya, diperolehlah 6 per akar 3. Karena penyebutnya berbentuk akar, maka kita harus mengalihkan dengan bentuk sekawan, yaitu akar 3 per akar 3 sama dengan ya, kita sederhanakan ini 6 akar 3 per akar 3 kali akar 3, hasilnya adalah 3. 3 dan 6 kita sederhanakan ya. Jadi hasilnya diperoleh 2 akar 3. Nah, jadi jarak dari bidang yaitu AFH dan bidang BDG itu diperoleh hasil 2 akar 3 cm.